Kalau disuruh pilih satu lensa buat berbagai kebutuhan, gua rasa gua punya satu pilihan lensa yang paling cocok dan versatile buat kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas sebuah lensa yang menurut gue jadi upgrade paling cocok kalau misalkan kalian pengen upgrade lensa dari mungkin lensa kit, atau kalian beli body only kameranya dan pengen pilih satu lensa yang paling tepat. Menurut gue ini bisa jadi pilihan lensa yang paling tepat buat kalian. Dan ini mungkin lebih cocok ke pengguna APS-C karena memang gue pakainya kamera APS-C utamanya di channel ini, dan gue ngerasain lensa ini bener-bener kita pakai day by day gitu ya. Tiap hari kita pakai bener-bener memuaskan banget, dan ya mungkin bakal cocok juga buat kalian. Jadi kalau disuruh pilih satu lensa doang buat daily driver gitu ya, buat lensa utama yang kita bawa-bawa kemana-mana, yang gue pilih adalah lensa dari Viltrox di jajaran emblem Pro mereka, yaitu Viltrox 27mm f1.2, yang ternyata gue udah pakai lensa ini sekitar 4 bulanan. Jadi kalau kalian nonton video rekomendasi kamera gue yang beberapa hari yang lalu, atau gue nggak tahu video ini tayang kapan gitu ya, tapi yang gue sempet bahas tuh gue ada mention lensa ini juga. Gue bilang gue udah pakai sekitar 2 bulan, tapi ternyata pas gue cek enggak, lensa ini udah gue pakai sekitar 4 bulan gitu ya. Dan so far bener-bener memberikan kualitas gambar yang surprisingly cukup bagus. Yap, gue tahu lensa ini untuk sekarang hanya available buat Fuji ketika video ini gue bikin, tapi buat kalian pengguna Sony dan juga Nikon, kalian harus antisipasi karena lensa ini bakal hadir untuk Sony E-mount dan juga Nikon Z-mount. Memang lensanya sendiri dibuild untuk APS-C, jadi lebih ditujukan untuk pengguna kamera APS-C. Buat yang full frame, kalau Nikon sama si Sony kan ada full frame-nya dan mountingnya sama, tetap bisa dipakai. Cuman ya secara native lensanya untuk penggunaan kamera full frame. Setelah gua pakai cukup lama, menurut gue cukup valid untuk gua menyampaikan kalau lensa ini benar-benar memberikan kualitas yang maksimal. Jadi video ini tuh sebenarnya jadi kayak video lanjutan dari reviewnya. Waktu dulu kita review kan mungkin kita pakai belum terlalu lama, tapi sekarang udah kita pakai cukup lama, walaupun 4 bulan doang sih ya, tapi cukup lama dan kita udah pakai ke berbagai kondisi juga, sehingga ya gue pengen lanjutin di sini lensanya bener-bener memuaskan. Pertama buat gambar sendiri tajam gitu ya, dari time to time dia selalu menunjukkan kalau gambarnya itu bener-bener tajam dan juga minim chromatic aberration. Kita pakai juga sebagai lensa utama kita buat syutingan creative adventure kita. Banyak banget kita nge-shoot A-roll terutama pakai dia, dan beberapa kali kita pakai buat nge-shoot B-roll juga, dan semua kualitas gambarnya bener-bener cakep banget. Kalian kalau lihat, gue ada beberapa spesifik A-roll yang kita ambil pakai lensa ini. Itu kayak kita masih agak wide gitu ya, tapi dapat bokeh ke belakangnya tuh, fall off-nya tuh cakep banget gitu. Kayak waktu kita di Baluran, itu gue ada yang berdiri di depan mobil, dan gue pas pertama preview itu kayak, kok bisa gambarnya gini gitu ya dari sebuah kamera APS-C gitu. Dulu kan orang bilang bokeh itu ya harus full frame gitu, tapi di sini masih wide dapat bokeh. Ya faktor karena lensanya sekarang udah berada di angka yang tepat gitu ya, 27mm dan f1.2-nya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal focal length, gua agak surprised focal length ini ternyata seberguna itu. Karena dari dulu sebagai pengguna APS-C kita lebih familiar dengan angka 23. 23 itu jadi ya sweet spotnya gue juga waktu itu. Gue bener-bener pakai banget lensa 23. Pas datang 27 agak unik, agak berbeda, tapi ternyata benar-benar kepake banget. Kalau kita berbicara wide, dia masih lumayan wide. Tapi kalau kita berbicara kita butuh agak jauh, ya dia nggak tele sih. Cuman apa ya, mungkin merepresentasikan kayak mata kita gitu ya, mungkin. Tapi balik lagi, intinya adalah dia tetap bisa dapat gambar wide, tapi dia tetap bisa menghasilkan efek bokeh juga gitu, dengan framing yang kita tinggal sesuaikan aja dengan ya posisi kita gitu, jarak kita. Karena kalau dari kualitas gambar, cakep banget. Mungkin di angka 27 ini kalau kita kayak vlogging jarak pegangan tangan, itu memang agak sempit ya, tapi bisa, cuman agak sempit. Tapi kalau kita tambahin tongsis lagi sedikit, mungkin itu bakal lebih proper. Cuman ya itu, ternyata se-sweet spot itu, walaupun dia bukan lensa zoom ya. Gua ngomong versatile, mungkin banyak yang mengira ini bakal jadi lensa zoom yang kita bisa ubah-ubah focal length-nya. Enggak, dia bukan lensa zoom, tapi
angka 27 ini entah kenapa selama kita produksi akhirnya di channel SM Media itu kepake banget. Termasuk buat syuting studio, termasuk kalau kita syuting di luar, termasuk buat B-roll. Dan sebelum video ini dibuat, kita habis syuting juga video kalau kalian lihat. Nggak tahu naiknya duluan mana ya, tapi kita ada syuting video mikrofon wirelessnya Ulanzi. Itu syutingnya pakai lensa ini. Dan setelah kita mau bahas sekarang, terpaksa kita cabut lensanya buat ditunjukin di depan kalian dan kita agak sedih gitu ya. Padahal gambarnya tuh soalnya cakep banget gitu. Dari si 27 ini. Gue bener-bener salut banget. Maksudnya angkanya itu kok ternyata se-sweet spot itu gitu. Angka 27 ketemu f1.2 ini. Ya mungkin bokehnya kebantu karena f1.2-nya juga. Tapi gue nggak akan mengelak. Kalau perbedaan dari 23 ke 27-nya, gue yakin itu juga ngebantu dalam membentuk bokehnya atau fokus fall off-nya yang lebih dalam lagi. Lalu itu soal karakter gambarnya, kualitasnya tadi gue udah sempat mention juga, gambarnya tajam, chromatic aberration bener-bener minim. Gue udah mention belum sih? Atau itu tadi bagian dari video kita yang gagal? Soalnya kita ada ngulang juga di sini karena tadi kita ganti lensa dan ada beberapa perubahan gitu ya. Terus ada ngulang videonya. Tapi ya itu, kualitas gambar udah cakep banget dan kualitas fisik sendiri. Gua bisa bilang ke kalian, ini bisa diadu sama Sony G Master ataupun Fujinon XF. Build quality gokil. Dan nggak cuma dari feel doang ya, kita pakai semuanya ringnya masih aman, masih bagus, ringnya juga rasanya masih sangat tactile. Sama kita udah pakai ke berbagai kondisi yang lumayan ekstrim. Mau itu berair, mau itu berdebu, kita udah pakai di Creative Adventure, kita bawa ke pantai juga, dan lain sebagainya. Dan kita belum mengalami isu sama sekali dari lensa ini soal masalah debu ataupun masalah moisture gitu ya, atau masalah air. Ya emang kita tiap selesai ya kita maintenance juga karena lumayan ekstrim kondisinya, kita bersihin, kita elapin. Tapi maksudnya nggak ada yang di luar ekspektasi kita dia mengalami gangguan. Karena di berbagai gear kita ada gitu, ngalamin macem-macem tuh ada-ada aja. Cuman di sini terbukti setelah 4 bulan lebih tidak ada masalah tersebut dan semuanya masih berfungsi dengan sangat normal. So menurut gua itu menunjukkan kalau lensa ini bener-bener gila banget. Emang gue harus ingetin sih, lensa ini tidak termasuk dalam jajaran third party yang bisa gue bilang paling murah. Justru dibandingkan beberapa pilihan yang lain gitu ya untuk third party di spesifikasi yang mirip-mirip, dia adalah jajaran yang paling mahal gitu, yang paling mahal di kelasnya. Tapi menurut gue worth it, berbanding banget gitu, sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita berbicara kualitas, ini mirip sama Fujifilm Fujinon XF, sama lensa G Master. Menurut gue ini bisa banget diadu gitu. Kualitas gambarnya bener-bener cakep banget. Jadi menurut gue dengan harga dia itu dijual di Indonesia sekarang di 8,7 juta rupiah. Menurut gue worth every penny buat diinvestasikan buat gear utama kalian. Untuk jadi salah satu lensa utama yang kalian bawa-bawa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli kamera APS-C lalu sekarang masih pakai lensa kit, atau kalian ya baru beli juga kamera APS-C dan kalian pengen lebih irit, nggak beli yang ada lensa kitnya, belinya body only. Dan salah satu lensa yang menurut gue worth banget buat kalian consider adalah Viltrox 27mm f1.2 ini. Karena emang secakep itu. Tapi ya balik lagi, emang harganya bukan yang paling murah, justru paling mahal masuknya. So kalau misalkan belum masuk ke budget kalian, ya kalian masih punya beberapa pilihan juga. Kayak mungkin dari jajarannya Sigma yang kualitasnya masih lumayan bagus juga dengan harga yang oke, cukup menengah. Atau kemarin kita habis cobain juga lensa Sirui Sniper yang harganya paling murah saat ini untuk apa yang mereka tawarkan gitu ya, untuk f1.2. Walaupun memang ada beberapa kompromi soal kualitas gambarnya. Tapi ya kalian bisa cek video review kita kalau pengen lengkapnya. Karena kita udah review juga untuk si Sigma dan juga si Sirui tersebut. Tapi ya paling itu sih. Kalau dari gua, kalau disuruh pilih satu lensa buat gua mungkin produksi 2 minggu gitu ya, dan cuma boleh pakai satu lensa, gua akan pilih 27mm f1.2 Viltrox Pro ini gitu. Dan ya paling itu aja sih, sedikit informasi dari gua, sedikit pembahasan lanjutan dari lensa ini. Kalau kalian kepo dengan review lengkapnya, kita pernah juga bahas dan ada beberapa sampel foto yang lebih lengkap juga. Mungkin kalian bisa cek ke sana. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pengalaman juga dengan lensa ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan gua pengen ngingetin lagi buat pengguna Sony sama Nikon, jangan lupa lensa ini bakal datang, antisipasi karena gue yakin lensa tersebut bakal jadi rebutan. Karena emang sebagus itu. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.